Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan tentang piutang dagang. Piutang dagang terdiri dari pengertian, klasifikasi piutang, jenis-jenis, pengakuan piutang usaha, penilaian piutang usaha, metode penghapusan piutang. Pengertian: jumlah tagihan kepada pihak lain dalam berbentuk uang. Tagihan ini bisa dilakukan terhadap individu, perusahaan, atau organisasi lainnya. Contohnya ialah transaksi-transaksi yang menimbulkan piutang antara lain penjualan barang atau jasa secara kredit, pemberian pinjaman kepada nasabah atau karyawan, memberikan uang muka kepada anak karyawan. Penjualan barang atau jasa secara kredit yang dimaksudkan adalah perusahaan menjual barang atau jasanya dengan metode pembayaran secara kredit atau cicilan. Pemberian pinjaman kepada nasabah atau karyawan dengan artian perusahaan meminjamkan kepada nasabah atau karyawan berbentuk uang. Memberi uang muka kepada anak karyawan. Jadi karyawan tersebut mengajukan pinjaman kepada perusahaan, sehingga perusahaan tersebut memberi uang muka kepada karyawan tersebut untuk biaya anaknya. Klasifikasi piutang. Klasifikasi berdasarkan ada tidaknya perjanjian secara tertulis, yaitu piutang usaha dan piutang wesel. Apa yang dimaksud dengan piutang usaha? Piutang usaha adalah suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan. Piutang timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Piutang ini biasanya diperkirakan akan tertagih dalam waktu 30-60 hari. Secara umum, jenis piutang ini merupakan piutang terbesar yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan piutang wesel adalah janji tertulis untuk menerima sejumlah uang tertentu pada tanggal yang ditentukan di masa depan atau atas permintaan pemegangnya itu sendiri. Klasifikasi berdasarkan hubungannya dengan aktivitas usaha pertama perusahaan, yaitu piutang usaha dan piutang bukan usaha. Apa yang dimaksud dengan piutang bukan usaha? Piutang bukan usaha yaitu piutang yang terjadi bukan dari penjualan barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Jenis-jenis piutang bukan usaha biasanya ditentukan oleh jangka waktu penagihan. Pengelompokan sebagai aset lancar seperti piutang bunga, persekut piutang dividen, dan lain-lain. Juga dikelompokkan sebagai aset tidak lancar. Berdasarkan perjanjian tertulis, piutang usaha. Piutang yang ditimbulkan dari aktivitas utama perusahaan yang tidak didukung dengan perjanjian tertulis untuk penyelesaiannya. Jadi, contoh dari piutang usaha adalah sebuah perusahaan melakukan perjanjian dengan cara berdiskusi saja, tanpa adanya perjanjian tertulis. Dan apabila ada masalah, maka cara penyelesaiannya adalah hanya berdiskusi saja, karena tidak adanya perjanjian dan cara penyelesaian secara tertulis dari kedua belah pihak perusahaan tersebut. Piutang wesel. Piutang yang timbul dari aktivitas utama perusahaan yang didukung dengan perjanjian tertulis untuk penyelesaiannya. Begitupun dengan perjanjian wesel, berbanding terbalik dengan perjanjian piutang usaha. Piutang wesel harus adanya perjanjian tertulis berikut dengan cara penyelesaiannya secara tertulis juga, sehingga memudahkan kedua perusahaan yang berjanjian jika nantinya akan terjadi masalah. Selanjutnya, berdasarkan aktivitas usaha, piutang usaha, yaitu piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan yang dilakukan secara kredit karena bersifat jangka pendek sehingga dikelompokkan ke dalam aset lancar. Dan yang kedua, piutang bukan usaha, piutang yang timbul bukan dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Piutang bukan usaha ini bersifat macam-macam tergantung jangka waktu penagihannya. Bentuk piutang bukan usaha yaitu piutang dividen, persekot asuransi,
piutang bunga, piutang pegawai, piutang pesanan pembelian saham, piutang pendapatan sewa, dan tagihan kepada pelanggan untuk pengambilan tempat barang misalnya botol, drum, dan lain-lain. Ini contoh pencatatan yang diperoleh perusahaan seperti PT Raja Wali adalah perusahaan dagang yang menjual barang elektronik. Pada tanggal 4 Maret 2007 sudah menjual 5 buah TV Toshiba 21 inch seharga Rp12.500.000 yang berharga pokok Rp11.500.000. Dan ini contoh tabel piutang usaha Cahaya Abadi pada tanggal 7 Maret harga Metode penghapusan kerugian piutang. Metode penghapusan langsung yaitu jumlah kerugian piutang atau piutang yang dihapuskan dapat diakui dan dilaporkan jika terdapat bukti yang meyakinkan bahwa pelanggan benar-benar tidak dapat melunasinya. Misalnya metode penghapusan kerugian piutang. Metode cadangan yaitu metode pada setiap akhir tahun harus menentukan beberapa taksiran besar piutang. Kita lihat di contoh di bawah ini. Presentasi dari perbandingan penjualan, penghapusan piutang, presentasi dari nilai realisasi dagang, cadangan kerugian piutang. PT Raja Wali pada tanggal 31 Desember menerima memo berupa kopi surat keputusan dari pengadilan bahwa pelanggan tersebut dinyatakan valid. Maka pada tanggal tersebut PT Raja Wali akan menghapus piutang senilai Rp15 juta. Ayat jurnal untuk mencatat kerugian piutang. Dengan kerugian piutang dilihat dari di bawah ini contohnya. Keterangan debit kredit pada tanggal 31 Desember kerugian usaha piutang usaha pada debit 15 juta, kredit 15 juta. Demikian presentasi dari kelompok 11. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.